Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik teman-teman kelas 5 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar kalian semua pada pagi hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan dalam keadaan baik-baik saja. Juga semua orang tua kita, sahabat-sahabat kita, keluarga kita juga dalam keadaan sehat insya Allah. Nah, adapun pada pagi hari ini insya Allah Bapak akan menyampaikan materi baru pada pagi hari ini. Oleh karenanya silakan teman-teman untuk mempersiapkan buku paketnya. Kemudian juga menyimak dengan baik dan membuka bukunya sesuai dengan halaman-halaman yang sedang Bapak sampaikan. Mari kita buka pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman yang dirahmati Allah, silakan dibuka buku paketnya. Kita memasuki bab yang baru, yaitu seputar ini sudah makna beriman kepada hari akhir. Pernahkah kita ketahui bahwasanya akan ada suatu masa di mana bumi ini akan hancur? Allah akan menghancurkan ini semua. Kenikmatan-kenikmatan dunia ini akan Allah hancurkan. Gunung-gunung akan Allah hancurkan. Lautan akan Allah benturkan sehingga tidak beraturan. Pokoknya semua yang ada di bumi ini maupun di seluruh galaksi alam semesta itu akan hancur. Nah, kurang lebih ilustrasi ada sebagaimana ada di gambar tersebut. Mungkin ketika kita melihat tanda-tanda kiamat kecil, seperti halnya erupsi gunung meletus, tentu hal itu aja sudah membuat kita takut. Kemudian adanya gempa bumi, kemudian juga terjadinya banjir yang sangat besar, itu merupakan semua tanda-tanda kecil dari hari kiamat. Apalagi hari kiamat besarnya, hari akhir yang benar-benar kehancuran muka bumi tersebut. Sehingga kita sebagai seorang muslim juga memiliki kewajiban untuk meyakini bahwasanya suatu hari, suatu waktu di masa mendatang, bahwasanya bumi ini akan hancur. Dan siapa yang menghancurkan? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dihancurkan? Tentunya Allah memiliki alasan. Karena kita semua hidup di dunia ini tentu Allah memiliki alasan. Allah memberikan alasan, yaitu untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Maka ketika hancur semua muka bumi ini, maka sisanya kemudian Allah akan mengadili atas segala perbuatan kita selama di dunia. Oke, baik. Silakan dibuka bukunya di halaman yang ke-20. Di sini secara istilah bahwasanya beriman itu adalah keyakinan atau kepercayaan seorang muslim, baik di dalam hatinya, pada ucapannya atau perkataannya, juga dalam perbuatannya. Ingat, Bapak sampaikan lagi, iman itu ditetapkan dalam hati, diucapkan dengan lisan, juga dilakukan dengan perbuatan. Jadi ketiga-tiganya harus dilakukan. Nah, adapun beriman kepada hari akhir adalah percaya dan yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menyelesaikan semua aktivitas kehidupan ini yang ada di bumi maupun di alam semesta. Jadi segala isinya Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan. Sehingga nantinya tentu kita sebagai makhluk juga akan mati, juga akan hancur. Karena sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ar-Rahman ayat ke-26. Kullu man 'alaiha fan, yang artinya semua yang ada di bumi ini akan binasa. Semua yang kita cintai yang ada di muka bumi ini akan binasa. Baik benda-benda maupun orang-orang kesayangan, orang tua, kakak, adik, semua akan binasa.
Nah, apakah kita semua pernah membayangkan bahwasanya suatu saat pasti akan terjadi kiamat? Ya. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya ketika terjadi kiamat, tentu kejadian tersebut sangat dahsyat dan membuat kita semua takut. Tanda kiamat kecil saja kita takut, apalagi yang benar-benar terjadi kiamat. Tentu kita sangat khawatir dan tentu kita sangat takut terhadap peristiwa tersebut. Jika dikisahkan atau digambarkan di dalam surah Al-Qari'ah. Nah, teman-teman mudah-mudahan sudah hafal semua ya surah Al-Qari'ah. Yang mana di dalam surah Al-Qari'ah ini dikisahkan atau diceritakan atau digambarkan bagaimana terjadi peristiwa kiamat, yang mana gunung-gunung diterbangkan, ya, dibenturkan sebagaimana kapas-kapas. Kalau teman-teman melempar kapas tuh, nah itu seperti itu. Kapas kan bakal terbang kemana-mana, ya. Nah itu seperti gunung-gunung nanti akan seperti itu. Ya, bahkan manusia-manusia akan seperti laron. Kalau teman-teman melihat di waktu malam, kemudian ada cahaya benderang, di mana di situ laron-laron berkumpul. Nah, itu nanti suatu saat di hari ketika hancurnya muka bumi ini, manusia seperti itu, seperti laron-laron yang berterbangan. Ya. Nah, bagaimana Pak? Apakah kita tahu kapan terjadinya? Kita semua tidak mengetahui, teman-teman. Ya, bahkan ulama-ulama hebat pun pasti tidak mengetahui kapan pastinya kiamat akan terjadi. Namun Allah sudah memberikan tanda-tandanya ya sebelum terjadinya kiamat besar. Apa di antaranya? Yaitu ya terjadinya banyak bencana, baik tanah longsor, baik erupsi gunung meletus, baik gempa bumi dan lain sebagainya. Itu bencana-bencana yang menjadi tanda akan datangnya hari kiamat nanti. Kemudian jumlah wanita lebih banyak daripada jumlah kaum pria, ya, dan lain-lain sebagainya. Nah, adapun di surah Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11 Bapak bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Yang artinya hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti anai-anai yang berterbangan, seperti laron-laron yang berterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan, seperti kapas yang dihambur-hamburkan. Maka adapun orang-orang yang berat timbangannya, amal kebaikannya, maka ia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Apa itu? Yaitu dimasukkan surganya Allah. Nah, dan adapun orang-orang yang ringan timbangan amal kebaikannya, maka tempat kembalinya, maka orang-orang yang ringan timbangannya, maka akan dimasukkan ke dalam neraka hawiyah. Apa itu neraka hawiyah? Yaitu api yang sangat panas. Ya. Shadaqallahul azim. Ya. Teman-teman perlu ketahui, jadi segala amal ibadah yang kita lakukan, sholat kita, puasa kita di bulan Ramadan, zakat kita, kebaikan kita yang kita lakukan kepada orang lain, kepedulian kita terhadap orang lain, semua akan dipertimbangkan, semua akan menjadi catatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita selama hidup di dunia ini sering melakukan kebaikan, bahkan setiap aktivitas kita melakukan kebaikan kepada orang lain maupun kepada diri sendiri, dengan melakukan apa-apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang Allah larang, maka insya Allah kita akan mendapatkan timbangan yang berat, sehingga nantinya menuju membawa kita ke dalam surganya Allah. Namun sebaliknya, ya, ketika kita di dalam dunia ini senang-senang, sering menyusahkan orang, sering menjelek-jelekan orang, sering menghina orang, sering memfitnah orang, dan hal-hal yang buruk lainnya sepaket, nauzubillah,
maka tentu nantinya akan lebih banyak dosa yang kita dapatkan. Karena semua bakal Allah tampilkan ya di hari keadilan nantinya. Nah, kalau timbangan kebaikan kita enteng, maka siap-siap untuk diarahkan oleh Allah ke dalam neraka hawiyah. Nah, mungkin teman-teman belum ada gambaran bagaimana neraka itu sendiri. Tapi perlu diketahui, kita saja dengan api dunia itu sudah takut. Api yang teman-teman ada di kompor, ya, itu apinya baru api sangat kecil, ya, baru level yang sangat kecil. Kalau teman-teman yang paham game ya, nah itu neraka hawiyah itu lebih panas. Ya, sehingga, yuk, mari kita menjaga perilaku kita, kita lakukan perbuatan-perbuatan yang baik, ya, sehingga nantinya memperbanyak amal timbangan kita di akhirat kelak, di yaumil mizan, yang mana itu merupakan hari ya atas timbangan kebaikan ataupun keburukan yang kita lakukan selama di dunia. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, atau lebih tepatnya tentu banyak kekurangan yang Bapak sampaikan. Nanti bisa teman-teman ditanyakan melalui jaringan pribadi atau melalui grup chat. Demikian, silakan setelah kalian menyimak selesai untuk dapat mengerjakan latihan. Ayo berlatih halaman ini ya. Yang pertama sampai halaman kelima. Boleh di buku paket langsung, namun kemungkinan besar ini sepertinya kurang cukup ya. Jadi teman-teman boleh di buku tulis dengan catatan wajib ditulis soalnya. Bapak ulangi, wajib ditulis soalnya. Oke, jangan lupa seperti biasa memberikan nama kalian, nama jelas, kemudian difoto dan dikirim ke Bapak. Demikian yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, jazakumullah.